Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Nur Hopipa. Saya di sini merupakan salah satu perwakilan dari kelompok kami yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi mengenai artikel manajemen kepemimpinan dan pengambilan keputusan organisasi, yang mana beranggotakan Nur Aliyah, Putri Azhara, Raihan Lutfi, Rizka Putri Koswara, Salbiah Wahdini, Sandi Nugraha, Sena Yupitasari, Serina Zakia Syarifah, Sri Wahyulatri, saya sendiri Widya Nur Hopipa, Yuniar Ayuning Rahayu, dan Jaimatul Hilaliyah. Dan di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada manajemen kepemimpinan keputusan organisasi, yang ketiga ada peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan, yang keempat ada metode pengambilan keputusan, yang kelima ada dasar-dasar pengambilan keputusan, yang keenam ada tahapan pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Maka langsung saja, di sini ada pendahuluan, yang mana dalam suatu organisasi selalu melibatkan beberapa orang yang berinteraksi dengan yang lainnya. Interaksi ini disusun dalam suatu struktur yang bisa membantu dalam pencapaian tujuan bersama. Agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, maka dibutuhkan seperti perlengkapan, metode kerja, bahan baku, dan lainnya. Pada kegiatan organisasi ini pasti diperlukan seorang pemimpin yang mengupayakan untuk membangun pemimpin yang efektif, adanya pembekalan, dimensi keterampilan, teknis dan konseptual, yang mana kepemimpinan manajemen ini berhubungan erat dengan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengambilan keputusan ini merupakan aspek yang paling penting, karena dengan tidak adanya pengambilan keputusan, maka seorang pemimpin manajemen organisasi tersebut tidak mampu menjalankan semua fungsi pengelolaan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang efektif. Langsung saja, yang pertama ini menjelaskan manajemen kepemimpinan dan keputusan organisasi atau fungsi manajer, yang mana dibagi menjadi 5. Yang pertama untuk menetapkan tujuan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga memotivasi tim, yang keempat merancang dalam penilaian, yang kelima memajukan orang. Langsung saja di sini, yang pertama menetapkan tujuan. Menetapkan dan mencapai tujuan ini merupakan cara utama bagi seorang manajer untuk meraih dan mempertahankan kesuksesan. Maka dari itu, seorang manajer juga harus bisa menyampaikan visi organisasi kepada orang-orang yang bekerja di bawahnya dengan meyakinkan. Dengan begitu, semua orang dalam tim akan lebih mudah bekerja sama karena berbagai pandangan dan tujuan akhir yang seragam. Selanjutnya, yang kedua ini ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini terdiri dari serangkaian hubungan antara sifat individu serta departemen di dalam organisasi. Maka dari itu, seorang manajer bertanggung jawab memastikan bahwa individu di dalam dan antar departemen ini dapat bekerja sama secara harmonis. Selanjutnya, yang ketiga ini ada memotivasi tim. Selain tugas pengorganisasian dan mendelegasi, memotivasi juga menjadi bagian dari fungsi manajemen. Memotivasi itu sendiri merupakan keterampilan untuk memahami berbagai jenis kepribadian untuk menggembleng setiap anggota tim fokus mencapai suatu tujuan. Yang keempat ada merancang sistem penilaian. Menetapkan target atau indikator kinerja utama yang menjadi tujuan tim, dan kemudian menghasilkan cara untuk mengukur apakah tim mereka berada di jalur yang tepat. Maka dari itu, penilaian sangat penting untuk meningkatkan kinerja bisnis. Namun mungkin akan sulit menemukan cara yang benar-benar terstandarisasi untuk mengukur kinerja. Maka dari itu, seorang manajer harus berpikir keras
untuk kreatif juga bijaksana dalam menilai anggota timnya. Dan yang terakhir ada memajukan orang, yang mana selain memimpin tim meraih tujuan dan mengukur kemajuan mereka di dalam sepanjang jalan, manajer juga baik terlibat dalam memajukan individu. Mereka juga bertanggung jawab untuk melatih anggota tim mereka dengan membantu mengenali kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dari sana manajer dapat membangun tim untuk membantu mereka menetapkan tujuan demi meneliti karir dalam organisasi tersebut guna menjalankan kelima fungsi manajemen ini dengan sukses. Seorang manajer juga harus mempunyai keterampilan dan juga kepemimpinan yang baik. Sekian dan terima kasih. Pemimpin dalam mengambil keputusan terbagi menjadi 3 sifat, yaitu yang pertama bersifat interpersonal, di mana seorang pemimpin harus tampil dalam berbagai upacara resmi serta mampu memberikan bimbingan dan menjalin kerjasama dengan bawahan. Yang kedua yaitu bersifat informasional, di mana seorang pemimpin harus mengikuti dan mendapatkan informasi dari kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu bersifat pengambilan keputusan, di mana seorang pemimpin harus berusaha memperbaiki dan mengembangkan satuan kerja yang dipimpinnya serta mampu mengatasi hambatan yang dihadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang metode pengambilan keputusan. Nah, metode pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah metode pengambilan keputusan secara tradisional dan yang kedua adalah secara modern. Nah, metode pengambilan keputusan secara tradisional biasanya diambil dari intuisi ataupun kebiasaan. Kemudian metode pengambilan keputusan secara modern biasanya dilakukan secara melakukan perhitungan matematis dan juga menggunakan instrumen modern seperti komputer dan juga perhitungan statistik. Nah, kemudian ada dasar pengambilan keputusan menurut GR Terry. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah intuisi, yaitu suatu proses bawah sadar terciptanya pengalaman terseleksi. Nah, dari pengambilan keputusan secara intuisi ini dapat menghasilkan keputusan yang subjektif dan juga dapat terpengaruh. Kemudian, yang kedua adalah pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman yang memberikan manfaat bagi pengetahuan praktis. Nah, dari pengalaman, maka seseorang dapat memperkirakan suatu keputusan, baik buruknya atau untung ruginya sebuah keputusan yang nantinya dihasilkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan berdasarkan fakta, dapat memberikan hasil yang sehat, solid, dan juga baik. Nah, karena dengan adanya fakta, maka seseorang dapat mempercayai sebuah keputusan itu, tingkat kepercayaannya tuh lebih tinggi, sehingga seseorang bisa dengan lapang dada menerima keputusan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan wewenang. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin atau dilakukan oleh seseorang yang lebih tinggi jabatannya kepada seorang yang lebih rendah atau lebih bawah jabatannya. Kemudian yang kelima adalah pengambilan keputusan berdasarkan rasional. Nah, di mana pengambilan keputusan berdasarkan rasional ini akan menghasilkan keputusan yang objektif, transparan, dan juga konsisten. Nah, kemudian ada beberapa hal juga yang perlu dilakukan dalam pengambilan keputusan ini. Yang pertama adanya kejelasan masalah, kemudian yang kedua adalah orientasi tujuan, yang ketiga adalah pengetahuan alternatif, kemudian preferensi yang jelas dan juga hasil yang maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang dasar pengambilan keputusan organisasi. Menurut Gatot Suraiji dan Angel Betus Martono, mengemukakan bahwa secara umum pengambilan keputusan muncul atas dasar beberapa sebab, yaitu yang pertama berdasarkan perasaan, yang kedua berdasarkan rasional. Berdasarkan rasional ini ada beberapa kemungkinan dalam pengambilan keputusan, seperti kejelasan masalah, orientasi tujuan,
pengetahuan alternatif, preferensi yang jelas, dan hasil yang maksimal. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman akan memberikan pengetahuan yang praktis. Yang keempat, berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta ini akan menghasilkan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dan yang terakhir adalah berdasarkan wewenang. Berdasarkan wewenang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau bagi orang yang kedudukannya lebih tinggi ke orang yang lebih rendah kedudukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Keputusan yang telah ditetapkan pemimpin bukanlah merupakan tujuan organisasi, namun sebagai cara yang tepat untuk merealisasikan tujuan, keputusan sebenarnya merupakan suatu tanggapan keorganisasian terhadap suatu permasalahan. Secara umum, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan melalui 3 tahap pokok. Yang pertama ada penelitian, yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan arah tindakan yang dapat mengidentifikasi masalah. Yang kedua ada desain, yaitu mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dilakukan. Aktivitas ini meliputi proses untuk memahami permasalahan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan permasalahan tersebut. Dan tahapan terakhir yaitu adalah proses pemilihan, yaitu menetapkan arah tindakan tertentu dan keseluruhan yang ada, pilihan ditentukan, dan kemudian dilaksanakan. Mungkin itu saja dari proses tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Sekian. Kesimpulan, manajemen adalah sistem yang untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Proses pencapaian tujuan dilakukan dengan merencanakan strategis organisasi, penyusunan struktur organisasi, menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Sedangkan pengambilan keputusan merupakan proses pembuatan pilihan dari jumlah alternatif. Dan pemimpin sangat besar dalam pengambilan keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya. Menurut George Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tentu atau dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Keputusan lahir dari suatu proses di mana di dalamnya terjadi diskusi saling intensif, saling membutuhkan pikiran dan brainstorming yang mendalam dengan analisis yang tajam. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan sangat penting dan dalam pengelolaan dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin.